Nah, sementara kalau pandangan daripada Tuhan, gereja yang sesungguhnya itu adalah bait ilahi kita ini, adalah tubuh kita ini yang adalah bait ilahi itu sendiri, yang adalah taman Edennya Tuhan. Otak kita ini adalah pohon kehidupan yang berdiam di tengah-tengah taman kita ini. Bukankah badan kita ini, tubuh kita ini, wajah kita ini memancarkan keindahan sebuah taman bunga, sebuah taman yang sungguh indah. Ya, ini kan hasil karya ciptaan Tuhan. Saya tak merubah-rubah hasil karya ciptaan Tuhan. Saya tak pernah oplas. Asli semuanya, karena ini taman Edennya Tuhan. Gambar dan rupa ilahi ada di dalam diri kita ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Sama seperti itulah gambarannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi taman kita ini indah, bukan? Indah kalau kita tahu mengucap syukur. Kita tidak banyak mengeluh dengan hasil karya ilahi yang Tuhan sudah ciptakan. Kita tidak mengeluh bentuk hidung kita ini seperti apa, bentuk bibir kita ini, mata, alis, semuanya yang ada di sini. Ini kan pohon kehidupan. Nih, indah toh. Taman yang indah yang Tuhan ciptakan. Dan pohon kehidupan itu, otak kita ini ada di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Nah, inilah yang mau dirusak sama setan. Inilah yang mau dihancurkan sama setan. Pada zaman ini, zaman kita ini, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya ini yang setan boleh sentuh, Bapak Ibu. Otak. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Makanya itu setan mau kasih chip untuk mengontrol berpikir kita, perilaku kita, semuanya dia kontrol, dia tanam saja itu chip, dia kasih rusak darah kita semuanya. Pohon kehidupan ini akan rusak. Pohon ini, taman ini akan rusak, saudara. Dia kasih rusak dengan apa? Cairan racun Lucifera itu, vaksin. Rusak ini taman kita ini, saudara. Kalau sudah rusak darah DNA ilahi kita ini, dia sudah kasih putus, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya di pasukan besi, Broselis, Bucan Ayu, yang sudah pakai tanda Lucifera 1-2 itu sangat susah untuk menembus hadirat Tuhan. Susah sekali. Apa perbedaannya? Coba ketik yang sudah pakai tanda Lucifera. Apa perbedaannya ketika dahulu belum memakai tanda Lucifera itu dan sesudah memakai tanda Lucifera itu, ketika berdoa, bertemu Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, susah tidak? Karena bait ilahi kita ini yang sudah pakai tanda Lucifera itu dihancurkan. Yaitu apa? Taman Eden kita ini dihancurkan. Taman ilahi. Ini kan tubuh ilahinya Tuhan. Ya, inilah taman Eden kita. Terus yang lurus ini apa yang berdiri? Pohon kehidupan. Otak kita ini loh. Sangat susah untuk menyembah Tuhan, saudara. Itu nanti dilawan-lawan. Ada apa? Binatang itu merusak, saudara, DNA ilahi atau darah kita. Untuk memuji, memuliakan Tuhan, orang hanya lihat saja. Happy, orang lihat mereka tersenyum, tapi hati mereka itu menangis, saudara. Tidak ada apa yang dirasakan, seperti hambar. Seperti hambar, Bapak Ibu, karena terputusnya DNA ilahi yang ada di dalam diri kita ini, saudara, yang terhubung dengan Tuhan sebagai radar. Yang berbicara itu adalah itu, Bapak Ibu, pancaran-pancaran kuasa ilahi yang ada di dalam darah kita ini adalah pancaran kuasa ilahi, itu adalah kehidupan. Mengapa Bapak Ibu ketika Kain membunuh Habel, adiknya itu, darahnya itu berbicara di hadapan Tuhan, saudara. Walaupun dia sudah mati, tapi darahnya yang berbicara. Jadi di sini kita berbicara tentang nyawa. Nyawa itu adalah darah DNA ilahi kita yang terhubung dan berbicara walaupun tubuh kita itu sudah mati. Tapi
berbicara, saudara. Adiknya Habel, Kain membunuh Habel. Lihat itu Bapak Ibu. Tuhan bertanya, di manakah adikmu? Habel bilang, apa urusannya denganku? Apa urusannya denganku? Memangnya aku ini penjaga adikku kah? Tuhan berkata apa? Darah adikmu itu telah naik di hadapanku dan berbicara. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau darah Bapak Ibu sudah diacak-acak oleh setan, diacak-acak oleh vaksin nanobot, yang beribu-ribu nanobot itu akan terhubung ketika jaringan 5G itu aktif, 5G 6G. Chip nanobot yang kecil-kecil itu akan menyatu di dalam darah Bapak Ibu, dan itu bisa menyumbat nyawamu, saudara. Makanya setan bilang, kekuasaan di tanganku, nyawamu di sini ada di tanganku. Makanya 6 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu itu, saya melihat Bapak Ibu ya, saya melihat di sini Bapak Ibu ada kode-kodenya kan. Terus saya bingung toh, siapa yang ikut live saya 5 tahun yang lalu atau 4-5 tahun yang lalu. Itu saya lihat ya, di sini ada dia punya kode-kode waktu hidup mereka, jam waktu hidup mereka itu semuanya sudah ditentukan oleh iblis. Dia tekan, pung, selesai Anda, miliar melayang. Makanya sekarang itu dibagi-bagi gratis handphone. Siapa yang ingat mempelai live? Mempelai sudah bilang ke depan nanti akan dibagi-bagi handphone, berbagai cara kek mereka bagi-bagi. Ya kita manusia senang toh dapat handphone gratis. Tapi tahukah Anda itu Bapak Ibu jemakan, yang tidak ada punya handphone harus punya handphone, karena itu akan terhubung di dalam jaringan 5-6G itu yang akan mematikan saudara. Nah, jadi harus pakai handphone Android, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu ingat kan? Ingat nggak mempelai live yang 4-5 tahun yang lalu itu, handphone itu mereka akan bagi gratis. Ingat nggak? Mempelai masih ingat ya, walaupun video itu udah dihapus semuanya, mempelai ingat. Ya ingat kan, akan dibagi gratis nanti suatu saat, sampai penjual-penjual semuanya harus punya handphone, karena untuk mematikan, menggenosida secara massal itu harus terhubung dengan handphone. Saudara pegang handphone, frekuensi getaran, tak, dia tindis satu kali Bapak Ibu, si elit gembel, sudah selesai Bapak Ibu, langsung rubuh semua. Kita langsung lihat kota itu langsung kosong loh Bapak Ibu, langsung kosong. Kenapa? 95% manusia telah menerima tanda binatang itu, saudara. Mau saudara suntik pertama, suntik kedua, sama saja. Kecuali Bapak Ibu sudah bertemu dengan malaikat maut, bersaparia, jangan ada nyawaku, dengar tuh Cica aja tahu. Kecuali Bapak Ibu sudah bertemu dengan malaikat maut seperti Tuhan Yesus, kalahkan itu malaikat maut, kuasanya bisa-bisanya itu malaikat maut, jangan cabut nyawaku, saya lawan kau, sasuk, peperangan sudah di dalam roto. Kalau saudara menang, sudah maut lewat daripada diri saudara akan hidup. Gitu seperti Tuhan Yesus, walaupun mati, tapi saudara hidup. Saudara bisa bayangkan, saudara sudah mati, meninggo ini alias rib, tapi tanda itu masih babunyi Bapak Ibu di handphone. Itu sudah diuji coba semua itu, di kuburan, di mana semua. Bapak Ibu hidup, cuma Bapak Ibu punya tubuh saja yang mati, tapi kode name Bapak Ibu itu ada di buku lenteranya setan. Ya.